Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Duha. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Bapak Ibu hormati, kita Bapak Ibu mendengarkan terlebih dahulu ya supaya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ربك فحدث. Kita lihat Allah SWT berfirman wadduha, demi waktu duha. Jadi Allah SWT bersumpah dengan waktu duha. Nah, Allah SWT bersumpah dengan makhluk yang sering kita sampaikan bahwasanya Allah bebas bersumpah dengan apa saja. Tetapi kita ingatkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Karena Nabi mengatakan man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Jadi misalnya ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Kenapa? Bersumpah kepada selain Allah. Nah, kalau kemudian
dia menyamakan Allah dengan Rasul, maka tidak boleh melakukan ibadah. Nah, ini kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, itu bisa masuk dalam kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, ada ulama yang mengatakan walaupun itu syirkul asghar, syirik kecil, tapi itu masuk ke dalam kesyirikan. Nah, Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, waktu matahari sepergelas naik. Kalau matahari terbit namanya syuruk. Syuruk, tempat terbit masyrik, tempat terbenam maghrib. Minal masyrik dan maghrib, dari apa namanya tempat terbit itu timur, kemudian tempat terbenam yaitu barat. Nah, ad-duha, waktu duha itu kalau sudah terbit, kemudian matahari naik sekitar sepenggalan, ya 1 tombak, 1 meter, 1,5 meter. Kurang lebih kalau saya amati itu sekitar 10 menit 1/4 jam. Itu dia berarti kalau apa namanya mau duha di awal waktu matahari terbit atau syuruk, nunggu sekitar 15 menit 20 menit, berarti nanti duha di awal waktu. Ini waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi wal laili idza saja, dan demi malam. Wal lail ini sumpah yang kedua. Idza saja, apabila telah sunyi. Jadi kalau duha itu berarti permulaan siang. Kalau wal laili idza saja berarti permulaan malam. Ketika malam mulai menyelimuti bumi. Jadi kemudian gelap. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan. Ketika duha itu siang, membawa cahaya. Ketika malam, maka itu cahayanya hilang, gelap. Maka itu disebut dengan sumpah yang berlawanan. Wadduha wal laili idza saja. Kemudian isi sumpahnya apa? Di sini. Jadi ada isi sumpah. Tadi kan sumpah wadduha wal laili idza saja, itu sumpah. Isi sumpahnya itu adalah sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita bersumpah demi Allah, ini barang yang paling bagus. Ini pedagang kadang-kadang banyak sumpah. Tapi itu makruh lah ya. Jadi sedikit-sedikit sumpah itu sedikit sumpah. Tapi ya boleh saja, tapi makruh. Makruh itu berarti lebih baik tidak. Nah, kemudian ma wadda'aka rabbuka, ini isinya. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu atau Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak pula benci kepadamu. Jadi ini kadang-kadang orang musyrik itu iseng. Wahai Muhammad, wahyu nggak datang kepada ulama, nggak datang, nggak ada wahyu turun. Itu bisa jadi Tuhanmu telah meninggalkan. Bisa jadi Tuhan membenci. Itu yang dikatakan oleh orang kafir begitu kan kepada Rasulullah SAW. Maka turun ayat ini, wadduha, demi wal laili idza saja, demi malam apabila telah ma wadda'aka. Bahkan Tuhanmu tidak meninggalkan. Tuhanmu tidak meninggalkan. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak benci. Tuhanmu tidak marah. Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepadamu. Bahkan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan termasuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah memilih Nabi Muhammad untuk mengemban risalah, diberi wahyu. Itu termasuk bentuk kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan menjadi penghulu, pemimpin umat. Kemudian beliau itu sebagai penutup para nabi. Dan tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
La rasul wa la nabiyya ba'da. Tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelah beliau. Kalau ada yang mengaku setelah beliau yang mengaku nabi, maka dipastikan itu adalah nabi palsu. Siapapun itu. Yang aneh itu wong wadon ngaku jadi nabi, jelas palsu. Tapi yang anak itu mengikuti kadang-kadang aja. Jadi sesuatu barang busuk kalau dikemas dengan baik kadang-kadang ya penggemarnya banyak. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak dibenci, tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau itu adalah kekasih Allah. Itu disebut dengan Khalil. Jadi ini Nabi kita Muhammad SAW tidak ditinggalkan dan tidak dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik, atau akhirat itu lebih baik. Khairun lebih baik bagimu minal ula daripada permulaan. Jadi sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena di akhirat itu terdapat banyak kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Jadi kenikmatan belum pernah dilihat oleh mata. Di surga itu ada gelas begini, wakwa mau ada gelas. Bisa jadi gelas begini Pak, gelas ada cangkir, ada apa? Cangkir, ada kadang-kadang ada lukisannya. Tapi gelas yang surga lebih bagus, belum pernah dilihat oleh mata. Bagusnya wakwa wanamari kumas bantal. Kita punya bantal di rumah, bantal di surga lebih bagus. Ada bantal-bantal, bahkan permadani karpet. Kita pernah masuk ke rumah orang, karpetnya masya Allah, karpetnya luar biasa. Di surga karpetnya bisa lebih bagus. Kalau di film itu sih bisa jadi cuma palsu ya, cuma hiasan-hiasan palsu. Di surga itu yang namanya temboknya itu betul-betul terbuat dari emas. Karena surga itu dua, jannatan. Surga itu modelnya dua. Surga yang terbuat dari emas dan surga yang terbuat dari perak. Surga. Dan itu lebih bagus itu dari sisi tempat. Dan ketika masuk surga, panjenengan baru pertama masuk surga, itu nggak mungkin kesasar. Kamarnya nanti ya, enggak, langsung apal, belok kanan, belok kiri, kuncinya nanti us apa. Kalau panjenengan masuk hotel bintang 4, bintang 5, ini dikasih kartu kadang-kadang. Kartunya kemudian ya, naik lift saja, itu kemudian naik lift ya, ternyata kartunya dipencet. Itu bisa bingung Pak. Kadang-kadang kita dikasih kartu, di slot gitu ya, dimasukkan, orang buka. Di surga kayak gitu, walaupun itu bintang 5. Tetapi kita kadang-kadang masih bingung. Nah di surga itu cara pakai tempat, cara buka pintu, cara pakai dipan, seluruh marfu'ah. Ketika penduduk surga itu tidur, sarir itu dipan, jamaknya seluruh. Itu marfu'ah, naik Pak. Itu ada ulama yang mengatakan kalau penghuni surga sudah tidur, itu dipannya bisa naik. Cara pakai dipan itu bisa otomatis bisa. Tidak usah pakai manual, belajar dulu, dilatih dulu. Kalau di hotel kan ada dilatih dulu. Ini caranya sih ya. Ternyata orang tua kan bingung juga. Jamaah haji orang pengen ke hotel, mencarikan hotel bintang 4, bintang 5 yang bingung. Kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang melatih
Masa Allah ini gimana ya biar airnya adem panas terus. Belok ini apa apa karatnya ke sebelah kiri adem, sebelah kanan panas. Itu bingung juga loh. Apalagi kita ini Pak di hotel bintang besok antara tempat untuk buang air besar sama buang air kecil beda. Kadang-kadang ada salah ya Mas. Di situ itu kok buang air besar, sini buang air kecil, salah. Itu bintang 5 Pak. Di surga itu kalau seandainya masuk ke sana itu sudah hafal, sudah tidak usah dilatih, sudah itu wal akhiratu khairun laka minal ula. Ini beri tempat makanan. Durian itu nikmatnya luar biasa. Ini kita tidak bisa rawan, tidak bisa makan durian di sana bebas karena tidak mengenal musuh. Apapun yang diinginkan oleh hati, yang diinginkan oleh penghuni surga terbersih dalam hati itu bisa kelakon. Itu penghuni semua orang ini sama. Maka Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Makanan, minuman itu semuanya luar biasa. Karena Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh benar-benar ini di sini akhirat itu lebih baik bagi minal ula daripada permulaan, daripada dunia. Itu Allah mengingatkan kepada kita tentang surga. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi pilihan. Jadi kalau kita diberi pilihan, ini mau ke surga begini, mau ke neraka ya begini. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah itu mengilhamkan kepada kita diberi pilihan. Ini perbuatan buruk, ini perbuatan baik. Pilih yang mana mau sholat enggak? Itu kan pilihan. Mau ngaji apa tidak itu pilihan. Itu semuanya punya kehendak. Kita semua punya kehendak. Nah, kita disuruh pilih. Nah, bahkan siapa yang dimengalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pilihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memilih pahala di akhirat atau kemudian memilih dunia. Kalau diberi pilihan ya Allah jelas memilih akhirat. Ibaratnya Nabi Musa itu disuruh milih mati sekarang atau 10 tahun lagi, puluhan tahun lagi atau 100 tahun lagi. Kira-kira Nabi Musa milih yang mana? Milih sekarang. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Jadi milih mati dalam waktu dekat atau panjang umur. Yang milih matinya sekarang. Karena apa? Walal akhiratu khairun laka minal. Kemudian ayat berikutnya 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia. Fatarda, lalu kamu menjadi puas. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita, ya termasuk kita, kalau sudah diberikan surga, kita semua dimasukkan ke dalam jannah, amin ya rabbal alamin. Itu kita semua itu ridho dan puas. Gak ada yang kecewa. Ini surga mau baik doa. Gak ada, tidak ada yang kecewa. Semuanya puas. Walaupun surganya beda tingkatan. Surga kan tingkatannya banyak. Bahkan ada surga yang tingkatan 1 dengan yang kedua itu seperti langit dengan bumi. Itu karena tingkatannya beda, tergantung amalnya ketika di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan karunia yang membuat Nabi itu puas. Karena Allah memberikan kepada beliau itu ketika di hari kiamat, walaupun bahkan belum masuk ke dalam surga, itu tempat yang terpuji, yang sangat dihormati. Bahkan yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi yang lain,
Nabi bisa melakukan. Di antaranya adalah beliau bisa memberikan syafaatul uzma. Syafaat. Syafaat itu mendoakan berdoa kepada Allah untuk kepentingan orang lain, namanya syafaat. Jadi misalnya Nabi itu doa kepada Allah, ya Allah, yang berikan syafaat kepada seluruh umat manusia untuk dimulainya hisab. Maka itu disebut dengan syafaatul uzma. Dan itu menjadi terhormat karena orang lain nggak bisa, Nabi Muhammad SAW bisa. Itu terhormat. Semuanya orang lihat. Yang seperti ini akan menjadi terhormat. Itu Nabi lihat puas, senang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat, ketika dalam kondisi yang sulit, kalut, maka Nabi bisa memberikan syafaat. Itu sesuatu yang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu belum sama masuk surga, apalagi kalau sudah masuk surga. Nah, kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah jadi dia mendapatimu sebagai anak yatim. Jadi Nabi dalam kondisi yatim. Fa'awa, lalu dia melindungi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu lahir dalam kondisi yatim. Dia dalam kondisi yatim. Bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya Abdullah namanya Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib Hashim. Hashim itu dari Quraisy. Quraisy itu adalah anak keturunannya Nabi Ismail. Jadi keistimewaan orang Arab itu dia hafal ilmu nasab. Jadi ilmu nasab itu seperti ilmu matematik, ilmu sejarah. Kenapa? Penting. Ketika ditanya orang Arab ditanya bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Dia hafal sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam. Kalau panjenengan hafal apa? Rahman. Karena ilmu di sini itu gak ada ilmu nasab. Hanya sedikit yang tahu tentang keluarganya. Nyokap kulit dulur sama gitu ya. Itu kadang-kadang itu seperti dulur gitu, baik pada urut-urutannya nggak tahu. Kalau orang Arab itu tahu, orang Arab Saudi itu tahu. Orang Arab lah, Yaman, Arab itu mereka tahu. Jadi mereka itu tahu urutan lah. Misalnya seseorang itu saudara dengan dia dari kakek atau nomor berapa itu tidak tahu, karena mereka punya ilmu namanya ilmu nasab. Nah, kita kembali yatim. Nabi lahir dalam kondisi yatim. Yatim itu kata para ulama adalah man mata abuhu fahuwa shagir. Barang siapa yang bapak meninggal, mata abuhu, barang siapa yang bapaknya meninggal dunia, bahwa shagir, dan dia masih kecil. Jadi bukan berarti kaplok bapaknya meninggal kamu sudah yatim. Padahal harus putu. Dia bukan yatim itu kalau dia masih kecil, bapaknya meninggal dunia, maka itu disebut dengan yatim. Nah, Nabi itu lahir bapaknya sudah meninggal. Jadi lahir bapaknya sudah meninggal, masih dalam kondisi yang yatim. Pada saat itu bapaknya itu masih likuran tahun, baru menikah sih. Bahasanya kan likuran ya selawet 40, dan masih muda nikah, dan belum punya harta, masih muda, baru mode, berarti belum punya apa. Disebutkan Nabi itu bapaknya Nabi itu hanya meninggalkan 5 ekor onta. Punya apa? 5 ekor onta di sini mungkin ya, di sana ya disebut bilang tong. Jadi kalau di sini kan 1 ekor onta katakanlah 30 juta, 5 150 juta. Tapi kalau pada saat itu ya dia orang miskin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang mau menyusui. Dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Itu karena dia itu nggak laku, Pak. Nggak laku. Artinya sing nyusu mereka 5 orang berdua.
melarat orang. Tapi Nabi kemudian disusukan sama Halimah As-Sa'diyah. Begitu Nabi nyusun kepada Halimah As-Sa'diyah, ontane lemu, wedhusnya jadi lemu, hidupnya jadi makmur. Itu Halimah. Itu setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum Nabi itu dalam kondisi ketika 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu, dipelihara oleh mbahnya sampai umur 8. Mbahnya ketika Nabi umur 8, maka dipelihara oleh Abu Thalib, kakak. Itu kan kasihan, maka disebut dengan yatim. Tetapi fa'awa, tetapi Allah melindungi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi. Jadi yang melindungi itu Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki. Makanya Bapak Ibu yang hormati, kalau ada anak yatim itu ya, perlindungan Allah itu kuat. Makanya Allah mengatakan, "Araitalla juga dibitin pada dia yang tubul." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah orang yang menghardik anak, supaya anak yatim itu tidak dihardik, dimuliakan. Itu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Apalagi kalau panjenengan punya ponakan yatim, sedulur yatim, itu dijaga, jangan sampai dihardik, jangan sampai disakiti, apalagi diambil hartanya. Itu dosa besar. Nah, alam yajidka yatiman, yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah jumlah yang berikutnya, wa wajadaka dhallan. Allah Subhanahu wa wajadaka, dan dia mendapatimu sebagai orang yang dhallan, bingung. Jadi dhal itu bingung. Arab nanti Arab dhallan berarti bingung. Dia dalam kondisi yang bingung, orang bingung. Nah, tujuannya kan ada yang begitu, mau kemana? Bola gitu. Itu berarti belum jelas tujuannya. Itu boh, loyo. Dol itu belum ada tujuannya. Bola, bingung. Nah, wajadaka dhallan. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai orang yang bingung. Bahada, maka dia memberikan petunjuk. Jadi bingung di sini, Allah di sini adalah tidak tahu. Jadi karena Rasulullah SAW tidak tahu sesuatu pun sebelum wahyu turun kepada beliau. Jadi ketika belum ada turun wahyu, Nabi bingung. Nabi dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Jadi dalam kondisi yang sebetulnya masyarakat jahiliyah itu sesuatu yang tidak pas. Karena Nabi itu tidak pernah berbuat dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan dosa kecil saja dilindungi oleh Allah, jadi dijaga. Kalau para Nabi itu, para ulama sepakat bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak pernah berbuat dosa besar, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi itu ya, walaupun tidak pernah minum khamr, tapi lingkungannya minum khamr. Tapi kan bagaimana cara bagaimana cara supaya keluar dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju terang benerang, enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala bahada memberikan petunjuk. Diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepadamu kaum yang buta huruf. Jadi Nabi itu buta, tidak bisa baca, namanya ummiyi. Jadi tidak bisa baca. Terus yang nulis Quran siapa? Sekretaris Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi itu kalau turun wahyu langsung hafal, langsung masuk dalam hati. Kalau kita menghafal Quran itu ulang-ulang hafal ayat suci, hafal. Terus hafal ayat Qur'an,
lalai. Bisa begitu. Nabi enggak. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk lupa. Tapi ada yang dikehendaki oleh Allah lupa. Biasanya adalah ayat yang mansukh, ayat yang dihapuskan ada, ayat yang dihapuskan ada. Dan itu Nabi dan para sahabat lupa. Dan nanti di hari kiamat, sudah menjelang hari kiamat, Quran itu bisa hilang, hafalan juga pada hilang. Sing biyen hafal bisa lalai. Itu berarti kiamat. Sing mau hafal dadi ora hafal. Panjenengan hafal kul buat ahad, hafal kecepal. Kalau sudah dekat hari kiamat bisa lalai. Ini ya apa ya? Wong sing beda. Sekarang panjenengan pun kapal apa sing biyen hafal. Kira-kira sing masih berapa? Kadang-kadang pengen sih, kadang-kadang lalai. Itu musibah. Musibah itu adalah diantaranya adalah dulu hafal Quran terus lalai. Itu musibah. Makanya penghafal Quran itu biasanya itu mereka punya waktu khusus untuk murojaah. Kalau di pondok itu yang sudah hafal 30 juz itu biasanya satu hari 3 juz disetorkan ke gurunya atau sesama hafidh 3 juz sehari. Jadi kalau apa ada yang 4 juz, tapi rata-rata 3 itu yang sudah hafal berapa? 3. Jadi ada yang mengatakan begini Pak, kalau misalnya dia hafal 1 juz, maka 1 juz itu harus dihafal, dibaca selama paling tidak seminggu sekali, itu selesai. Nanti jadi nggak hilang. Terus hafal 1 juz nih setahun kalau diwak sampai jadi paling suwe itu seminggu 7 hari itu nanti enggak. Kalau panjenengan punya hafalan sebulan nggak ditengok ya timbul tenggelam ya. Itu kalau punya kesibukan itu kadang-kadang begitu Pak. Jadi kemudian kita lanjutkan bahwasanya Nabi itu dalam kondisi bingung, kemudian bahagia Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Kemudian wajadaka 'ailan fa'asna. Kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang kurang. 'Ailan fa'aghna, kemudian Allah memberikan kecukupan. Jadi Nabi lahir dalam kondisi yang miskin, fakir, punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Jadi apa namanya? Ketika nikah ya, dapat orang kaya. Nabi nikah dengan siapa? Khadijah. Khadijah itu orang kaya. Orang kaya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang terpandang paling kaya di Mekah, jadi golongan perempuan. Pengusaha, Nabi Khadijah itu pengusaha. Nikah dengan pengusaha sugih. Itu kan kemudian diberikan yang tadinya miskin jadi kemudian setelah di Madinah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah, harta rampasan bagi Nabi itu 1/5. Misalnya terjadi peperangan, maka hartanya orang kafir itu diambil boleh. Kalau muslim menang, hartanya orang kafir diambil, maka kemudian itu menjadi ghanimah. Yang ditinggal orang kafir itu diambil. Nanti menjadi ghanimah. Nah, ghanimah itu 1/5 milik Nabi. Pernah ketika perang itu dapat 100 ekor unta. Itu kalau tidak salah itu ya 1/5. Berarti kan 20 ekor unta buat Nabi. Nah, kemudian yang seperti ini disebut dengan ghanimah. Dan Nabi boleh mengambil seperti itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Jadi apa namanya ini tentang dulunya Nabi dalam kondisi kekurangan, kemudian Allah memberikan kecukupan. Kemudian yang dimiliki Allah yang berikutnya wajah terkailah banget. Fa'amal yatima fala taqhar. Fa'amal yatima fala taqhar.
Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jadi kalau ada anak yatim, jangan kamu itu sewenang-wenang. Jadi diambil hartanya. Kadang-kadang ada pamannya diambil hartanya. Bahkan kadang-kadang harusnya dia punya warisan anak yatim, malah gak dapat apa-apa. Kadang-kadang harta orang bapaknya punya harta. Kadang-kadang yang menguasai ibunya nikah maning, ibunya bojo maning. Terus akhirnya harta suami lama itu dikelola oleh ibu dan suaminya yang baru. Kemudian kudunya sing oleh harta adalah anaknya, istrinya itu cuma 1/8. Malah kadang-kadang anaknya yang harusnya punya hak malah tidak dapat. Itu namanya sewenang. Itu nggak boleh yang seperti itu. Itu dalam masalah harta. Belum masalah sewenang-wenang itu diintimidasi, dilakukan kasar, itu terus sewenang-wenang tidak boleh. Termasuk kalau ada anak yatim di sekitar kita juga tidak boleh sewenang-wenang. Tidak boleh membentak, jangan. Bentak itu sakit, nanti dia tuturnya paling sampah. Kalau masih ada bapaknya mending pak, pokoknya bapaknya dong. Kalau dia ngomongnya boleh siapa? Pokoknya paling bingung loh, bingung itu kan itu beda. Antara ibu dengan bapak itu beda. Makanya amal yatim berpada bapak. Jadi tetapi ya, jadi apa namanya? Kalau dalam ada maslahat ya, kita boleh mengajari dengan baik. Kadang-kadang kan ngajari anak yatim itu kan beda dengan anak yang bukan yatim. Misalnya kadang-kadang bocah yatim kan senang disiput, anak diatur. Itu kadang-kadang bukan semuanya, tapi kadang-kadang. Kemudian kalau yang pengasuh itu kadang-kadang emosi. Nah, yang dia harus diberi kesabaran. Kalau apa namanya bocah angel ya, di tempat saya ini bocah angel dia ramah, dipapak, dibiung, pokoknya sih malah mending gitu, ramah. Kadang-kadang kita marah saja, dia udah belum gitu, tidak sholat sering telat, hafalan berjarak, dimarahin. Tapi kalau anak yatim dimarahin kadang-kadang nanti dia tuturnya paling siapa kalau bapaknya kalau anak yatim kalau dimarahin itu dia bingung mau bilang. Tapi kalau yang sudah punya bapak, punya ibu kan dia kan bilang curhatnya sama orang. Jadi oleh karena itu kalau kita mendidik anak itu memang beda. Maka saya sangat amat hobi menghargai kepada yang menjadi pengasuh panti asuhan yang di situ banyak anak yatim, karena begitu berarti. Kemudian yang berikutnya, wa masaila fala tanha. Adapun kepada orang yang minta-minta, jangan kamu menghardik. Minta apa saja. Minta duit, jangan lihat. Ini jarum paling, jangan. Sekarang minta, kasih. Besok minta, kasih lagi. Besok minta, kasih lagi. Begini, jarum paling, jangan di apa namanya hardik namanya. Kalau nggak kasih ya nggak usah komentar gitu, boten serta. Jadi itu minta kepada peminta-minta tidak boleh dihardik. Termasuk kalau ada anak yang tanya sama ibunya, jangan bilang, "Anu kayak ibu takon," tidak boleh dihardik. Bocah itu berapa detik, bocah langsung nyambel gitu, itu nggak boleh. Kapan panjenengan sudah melatih nyambel gitu kan? Kadang-kadang tidak boleh dihardik. Anak yang bertanya itu tidak boleh dihardik.
Istri tanya kepada suami tidak boleh dihardik. Jadi tidak boleh dikenal. Oh itu udah deh, nggak boleh. Suami kepada istri juga sama. Nggak boleh sih, biasanya kan bapak itu main atau ibu main anak kayak gitu saja. Minta bertanya tidak boleh dihardik, tidak boleh direndahkan. Jadi mas ini saat itu minta pertanyaan, minta sesuatu, baik itu minta bertanya tentang ilmu atau bertanya tentang atau minta harta. Bertanya sesuatu walaupun remeh-temeh tidak boleh dihardik. Gitu. Itu kesabaran. Wa masaila fala tanha. Ya masaila fala tanha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kemudian adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka boleh kalian itu menyebut, menceritakan untuk bersyukur, bukan untuk ujub, bukan untuk ujub, tapi untuk bersyukur. Ibu dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang sudah alhamdulillah, sudah punya ini, anaknya sudah sukses semua, sudah punya cucu misalnya. Itu disebutkan untuk bersyukur, supaya kita bersyukur itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah untuk ria, untuk pamer, ujub, merendahkan orang lain, membanggakan diri, itu nggak boleh. Kadang-kadang kan ujub itu bangga diri sambil dia sombong, meremehkan orang lain, karena punya harta. Oh dia apa jangan gini, nggak boleh. Itu menjadi ujub, gitu ya. Jadi, tapi kalau kita punya nikmat, ya, kemudian menceritakan kepada orang lain dalam rangka bersyukur, itu boleh. Alhamdulillah dimudahkan urusannya, itu boleh. Yang tidak boleh itu menceritakan untuk pamer, itu tidak boleh. Dan saya sering ingatkan kepada jamaah, bahkan jamaah haji, karena kadang-kadang pamernya apa gitu. Nungsi semua minggu 10, dia bilang nungsi di molas gitu ya, tapi di molas gitu ke 10 ya, akhirnya sebulan ya berarti umroh. Itu kadang-kadang gitu, itu muncul gitu ya. Maka kemudian ya tidak usah dicerita-ceritakan, ceritanya manfaatnya apa? Itu seperti itu. Jadi apa namanya itu adalah untuk cerita amal saja bisa. Jadi udah lebih bangga dengan amal. Akhirnya kemudian meremehkan orang yang tidak umroh, gitu. Karena kayak misalnya kayak Muhammadiyah itu lebih mengutamakan tawaf dan iktikaf di masjid Haram. Karena cukup ya tawaf dari Ka'bah, kemudian iktikaf di masjid Haram, kemudian diri berdoa, kemudian apa namanya sholat, itu lebih utama menurut daripada umroh berkali-kali, karena tidak ada contohnya. Nabi dan sahabat itu kebanyakan umrohnya ketika haji sekali Pak. Jadi tidak kemudian berulang kali. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan, mungkin mumpung ngeketeng dalam Mekah dan Indonesia kan orang besar ini ya. Kalau di Indonesia kan sholat kan bisa. Kalau yang tidak bisa kan misalnya begitu. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan kemudian sombong. Tidak boleh meremehkan orang lain. Karena sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah SAW. Jadi Bapak-Ibu yang hormati, ini tentang surat Al-Duha, tentang apa namanya, yang surat yang biasa kita baca, sehingga kemudian kalau kita baca surat Al-Duha ya mudah-mudahan kita paham artinya dan makna. Seperti itu Bapak Ibu yang hormati. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.